Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Tentunya tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Baiklah, simaklah materi berikut supaya kalian benar-benar paham dan semangat belajar mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan pada sistem peredaran darah. Gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada darah, jantung, dan pembuluh darah. Sekarang kita lihat gangguan yang berhubungan dengan darah. Darah dapat mengalami berbagai gangguan atau penyakit sebagai berikut. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan kadar hemoglobin, Fe, dan eritrosit di dalam tubuh. Untuk informasi, berapa jumlah hemoglobin normal pada manusia? Gejala anemia: muka pucat, lesu, sakit kepala, dan gangguan menstruasi. Anemia disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kehilangan banyak darah. Misal akibat pendarahan hebat, luka bakar, dan infeksi cacing tambang. Yang kedua, gangguan pembentukan darah akibat kekurangan vitamin dan zat-zat makanan tertentu. Yang ketiga, ada gangguan dan kerusakan pada sumsum tulang, sehingga pembentukan sel darah merah atau eritrosit terhambat. Dan yang keempat, penghancuran sel-sel darah merah yang terlalu cepat dan banyak, misal akibat penyakit malaria. Selanjutnya adalah penyakit leukemia. Leukemia merupakan kondisi produksi sel darah putih melebihi batas normal. Leukemia dapat terjadi karena adanya jaringan penghasil sel-sel darah yang tumbuh secara abnormal. Leukemia juga disebabkan oleh infeksi virus, terkena sinar radioaktif, dan terkena zat-zat kimia. Gejala penyakit ini yaitu pucat, lesu, demam, dan pendarahan. Selanjutnya, talasemia. Talasemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan produksi hemoglobin dan eritrosit. Akibatnya, sel darah merah hanya mampu mengikat sedikit oksigen. Talasemia merupakan penyakit keturunan genetik. Gejalanya antara lain anemia, pembesaran limpa, bentuk tulang abnormal, dan gangguan pertumbuhan. Dan berikutnya, sickle cell anemia merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan sebagian besar sel darah merahnya berbentuk menyerupai bulan sabit. Sel darah merah yang berbentuk bulan sabit tersebut mudah saling tindih dalam pembuluh darah. Akibatnya, sel darah tersebut menyumbat pembuluh darah dan terjadi hemolisis atau pecah. Selain itu, sel darah merah dengan bentuk bulan sabit memiliki daya ikat yang lemah terhadap oksigen. Yang kelima, hemofilia merupakan penyakit keturunan yang ditandai darah sukar membeku. Apabila penderita hemofilia terluka, darahnya akan membeku sekitar 50 menit sampai 2 jam. Hal ini mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua, gangguan yang berhubungan dengan jantung.
Penyakit pada jantung biasanya terjadi akibat gaya hidup, pola makan, dan aktivitas sehari-hari yang tidak sehat. Jantung dapat mengalami beberapa gangguan atau penyakit sebagai berikut. Yang pertama, jantung koroner. Penyakit ini disebabkan adanya penyumbatan pada arteri kecil di dinding jantung akibat penumpukan plak pada dinding dalam pembuluh. Akibatnya, aliran darah menjadi kurang lancar. Apabila tidak segera diatasi, penyumbatan ini dapat mengakibatkan sel-sel otot jantung mengalami kematian, sehingga terjadi gangguan dalam kontraksi otot jantung. Gangguan kontraksi jantung dapat menghambat pemompaan darah. Orang-orang yang rentan terhadap penyakit jantung koroner yaitu perokok, orang yang mengkonsumsi lemak berlebihan, dan orang-orang usia lanjut. Selanjutnya, gagal jantung. Gagal jantung merupakan penyakit jantung yang paling menakutkan. Biasanya, jantung penderita berdetak tidak normal atau berdetak tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, perikarditis adalah penyakit radang pada lapisan jantung, yaitu perikardium, yang disebabkan oleh infeksi. Namun, gangguan ini jarang terjadi. Yang keempat, irama jantung abnormal. Jantung secara normal berdetak 60-100 kali per menit, sekitar 100.000 per hari. Jantung yang berdetak tidak normal disebut aritmia atau disritmia. Jantung yang berdetak lambat di bawah 60 kali per menit disebut bradiarritmia. Sedangkan yang cepat berdetak di atas 100 kali per menit disebut tachyarrhythmia. Yang kelima, heart valve disease. Penyakit ini merupakan gangguan jantung akibat rusaknya katup jantung. Katup jantung ini berfungsi sebagai pengatur aliran darah yang masuk ke jantung. Jika katup jantung rusak, darah yang sudah mengalir ke jantung dapat mengalir kembali ke tempat semula. Yang keenam, kardiomyopatis merupakan gangguan otot jantung yang ditandai dengan adanya pembesaran atau pengecilan jantung secara tidak normal, sehingga jantung menjadi kaku. Akibatnya, jantung melemah, sehingga jantung memompa darah secara tidak normal. Tanpa penanganan lebih lanjut, bisa berakibat gagal jantung atau jantung bisa berdetak tidak normal. Oke, kita lanjutkan gangguan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Yang pertama, hipertensi. Hipertensi diakibatkan oleh tekanan darah yang tinggi di dalam arteri. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi apabila nilai ambang tekanan sistolik antara 140 sampai
200 mm hiragirum atau lebih. Dan nilai ambang tekanan diastolik antara 90 sampai 110 mm hiragirum atau lebih. Gejala hipertensi yaitu sakit kepala, napas pendek, dan penglihatan kabur. Penyebab penyakit ini berkaitan dengan umur, kegemukan, dan keturunan. Kondisi hipertensi memang tidak bisa disembuhkan, tetapi dapat dikontrol melalui pola hidup yang sehat. Contoh, tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, diet rendah garam dan rendah lemak, olahraga secara teratur, serta istirahat apabila lelah atau tegang. Yang kedua, varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau vena. Varises biasanya terjadi di kaki, terutama di bagian betis. Sementara itu, varises yang terjadi di sekitar anus disebut ambeien. Varises terjadi karena katup-katup pada pembuluh balik tidak dapat menutup dengan sempurna dan lemahnya dinding pembuluh darah. Varises atau ambeien yang sudah parah perlu ditangani melalui operasi. Hindari berdiri atau duduk yang terlalu lama agar tidak mengalami varises. Hindari mengejan saat buang air besar dan perbanyaklah mengonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayuran untuk mencegah ambeien. Berikutnya sklerosis, yaitu penyakit pengerasan pembuluh nadi atau arteri. Arteri mempunyai sifat elastis, oleh karena itu, ketika tekanan darah dalam keadaan maksimum, arteri mengembang untuk mengimbangi tekanan darah. Namun, seiring dengan bertambahan usia, dinding arteri kehilangan elastisitasnya karena adanya penimbunan zat kapur. Keadaan ini disebut arteriosklerosis. Hilangnya elastisitas juga dapat terjadi karena adanya penumpukan kolesterol. Keadaan ini disebut aterosklerosis. Arteriosklerosis dan aterosklerosis akan memengaruhi volume darah yang mengalir dan jumlah oksigen yang diedarkan. Arteriosklerosis dan aterosklerosis dapat mengakibatkan hal-hal berikut. Yang pertama, kekurangan oksigen pada organ-organ tertentu. Jika kekurangan oksigen terjadi pada jantung, sebagian sel-sel otot jantung akan mati, sehingga dapat mengganggu kerja jantung. Kemudian yang kedua, meningkatkan tekanan darah secara keseluruhan. Jika mencapai tingkatan tertentu, tekanan darah yang tinggi dapat mengakibatkan pecahnya kapiler darah. Jika kapiler darah yang pecah terjadi di otak, sebagian sel otak akan mengalami gangguan akibat dari pasokan udara dan glukosa yang terhambat. Selanjutnya dapat terjadi stroke. Yang ketiga, penumpukan lemak di arteri koroner dapat menghambat aliran sel-sel darah. Akibatnya akan memicu pembekuan darah.
Pembekuan darah di arteri koroner disebut jantung koroner. Kemudian berikutnya embolus. Embolus merupakan tersumbatnya pembuluh darah karena benda asing yang tersangkut dalam pembuluh darah. Dan berikutnya trombosis, yaitu tersumbatnya pembuluh darah oleh trombus. Trombus adalah bekuan komponen-komponen darah seperti trombosit, eritrosit, dan leukosit. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dan jaga kesehatan terus, pola hidup sehat, sehingga kalian selalu semangat untuk belajar dan tercapai cita-cita. Baiklah, jawab pertanyaan dari Ibu untuk lebih jelasnya materi pelajaran ini. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan hipertensi. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan varises. Dan yang ketiga adalah jelaskan mengenai anemia. Demikian pertemuan kita kali ini. Semangat terus belajarnya dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.